Assalamualaikum. Hai guys. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep receh yang sangat simpel, yaitu membuat selai kurma. Jadi kan ceritanya itu ada banyak sisa kurma di bulan puasa kemarin. Daripada mubazir karena anak-anak nggak pada doyan, akhirnya ya dimanfaatkan jadi olahan selai saja ya. Dan setelah jadi selai, lalu dioleskan ke roti, anak-anak jadi mau ikutan makan deh. Selain untuk olesan roti, yang ini mantap banget untuk isian aneka kue kering, isian roti, dan lain-lain. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 400 gram atau sekitar 48-50 buah kurma. Lalu belah kurma dan buang bijinya. Dan ini karena mau di blender, jadi saya siapkan juga 150 ml atau sekitar 3/4 gelas air matang. Jadi airnya itu secukupnya saja, asal sampai mata blendernya itu bisa muter ya guys. Oke, blender hingga halus. Nah, seperti ini nih tampilan kurma yang sudah di blender halus. Selanjutnya siapkan juga bahan lainnya. Oke, sekarang waktunya membuat selai kurma. Panaskan teflon atau wajan anti lengket. Tuangkan kurma yang sudah di blender tadi. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk agar tidak gosong. Setelah air agak asat, masukkan 3 sendok makan gula pasir. Penggunaan gula pasir ini bisa dikurangi takarannya atau nggak pakai sama sekali juga boleh, jadi sesuai selera. Cuma gula pasir ini kan bagus buat tekstur selai, jadi tetap saya tambahkan ya. Oh my god, hampir kelupaan ya. Tambahkan juga 1 batang kayu manis, setengah sendok teh garam halus, aduk rata. Terus dimasak hingga selai mengental ya. Untuk kekentalannya itu juga sesuai selera. Jika selai akan digunakan untuk olesan roti kan biasanya lebih lembek. Dan jika selai akan digunakan untuk isian kue kering atau nastar ya biasanya selai dimasak hingga air benar-benar asat. Nah ini agar selainya makin bernutrisi dan rasa manisnya itu semakin mantap, saya tambahkan juga 1 sendok makan madu murni. Penggunaan madu ini optional ya, jadi boleh dilewatkan. Lalu agar manis selainya itu ada rasa gurihnya, saya tambahkan juga 1 sendok makan margarin atau diganti dengan mentega asin juga boleh. Aduk rata. Oke, kalau menurut saya teksturnya ini sudah cukup pas ya. Jadi sekarang matikan api. Biarkan hingga dingin di suhu ruang. Kalau masih panas begini, selainya itu masih agak lembek ya. Nah, nanti kalau sudah dingin, biasanya tekstur selainya itu jadi lebih keras ya guys. Oke, setelah dingin, agar lebih awet, tempatkan selai kurma di botol tertutup. Satu resep selai ini bisa jadi 2 jar kemasan 175 gram. Karena ini kan selainya agak kental, jadinya ya nggak terlalu banyak. Kalau teksturnya lebih lembek lagi,
biasanya hasilnya juga semakin banyak ya. Well guys, selai kurma ala dahasan video siap digunakan. Yang ini cocok banget untuk topping maupun isian roti atau pancake ya. Tuh, dijadikan isian roti bakar juga mantap banget. By the way, karena ini resepnya receh alias mudah, jadi emang gak ada tips dan trik khususnya ya. Cuma kan selai kurma ini rasanya emang legit dan manis banget gitu. Jadi buat kalian yang tidak terlalu suka rasa manis, agar manisnya itu agak ringan, kita bisa menambahkan sekitar 1 sendok makan air jeruk nipis atau lemon di air matangnya tadi itu ya. So there we go everybody on how to make the homemade jam. Okay, so there we go everybody on how to make homemade jam. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe channel kami, Dahasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for watching and see you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.